Hai Mams, ini buku-buku pribadi aku ya. Ini buku challengeku menabung. Terus ini buku tentang kegiatan aku sehari-hari. Dan ini pastinya buku tentang keuanganku. Nah, di video kali ini aku mau sharing dengan Mams semuanya tentang cara aku mengatur keuangan di rumah tanggaku. Beda rumah tangga, beda cara mengatur keuangan ya Mams. Tapi siapa tahu cara mengatur keuanganku ini bisa menjadi inspirasi Mams yang mungkin masih bingung cara mengatur keuangan di keluarganya. Nah, peralatanku sederhana Mams, hanya alat tulis dan krayon. Buku ini pun juga aku beli di toko dekat rumah. Ini dia catatan keuanganku, Mams. Aku mulai di buku ini dari bulan April, yang bulan sebelumnya ada di buku yang lama. Nah, yang bulan Juni, Juli, dan Agustus kemarin, aku tidak sempat nulis rincian pengeluarannya setiap hari karena ada beberapa hal. Jadi aku tulis setiap hari cuma di catatan HP saja. Dan sekarang mumpung tanggal muda, aku mau buat catatan keuangan dengan Mams semuanya. Sebenarnya, aku bukan orang yang pintar menggambar, Mams. Aku hanya orang yang suka menggambar walaupun hasilnya apa adanya. Jadi, misalnya ada Mams yang ingin membuat catatan keuangan seperti punyaku ini, lalu berpikir, aku gak bisa gambar. Coba lihat punyaku, Mams. Aku juga gak bisa gambar. Aku gak pinter gambar. Tapi setidaknya, gambar-gambarku ini memberi aku motivasi untuk selalu nulis keuangan setiap bulannya. Ide-ide gambar di internet juga banyak, Mams. Jadi kita gak akan bingung mau gambar apa lagi kita di bulan-bulan berikutnya. Kalau aku biasanya setiap bulan temanya berbeda. Jadi misalnya bulan kemarin aku membuat gambar-gambar tentang bunga. Lalu bulan sekarang aku gambar tentang daun. Lalu bulan depannya aku gambar buah-buahan. Misalnya saja bulan sekarang September, aku pengen buat tema tentang strawberry. Ya, walaupun gambarku gak jelas ya, Mam. Gak tahu kenapa, dengan membuat gambar-gambar seperti ini, membuat aku tuh jadi termotivasi untuk menulis tentang keuangan setiap bulan dan pengeluaran-pengeluaran setiap harinya. Mungkin karena seharusnya buku ini hanya isi angka-angka saja, adanya gambar dan warna-warni di situ jadi lebih menarik ya, Mams. Sebenarnya, tujuan utama membuat catatan keuangan seperti ini supaya kita bisa mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran kita setiap harinya. Lebih-lebih pengeluaran-pengeluaran yang gak begitu penting atau bahkan gak penting atau gak dibutuhkan saat ini. Yang aku maksud gak begitu penting itu, contohnya apa yang hanya kita inginkan padahal itu gak kita butuhkan. Boleh kok, Mams, sekali-kali kita menyenangkan hati kita sendiri. Kita ngasih penghargaan buat kita sendiri. Kita beli sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita sendiri. Tapi setidaknya, kalau kita punya catatan keuangan,
kita bisa menyisihkan anggaran khusus untuk hal-hal yang kita inginkan tanpa harus mengganggu keuangan keluarga. Beneran ya Mams, setelah aku punya catatan keuangan khusus seperti ini, aku jadi lebih tenang, tentram, damai. Walaupun di tanggal-tanggal tua, aku gak khawatir karena semua kebutuhan sudah aku siapkan. Bahkan dari anggaran-anggaran yang sudah aku sisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu, ada sisanya dan aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Hasilnya bisa aku belikan sesuatu hadiah kecil untuk anak-anak atau suami atau orang tua, bahkan diriku sendiri. Contoh seperti beli teflon warna biru kemarin. Nah, itu gak terasa aku ngumpulin sedikit demi sedikit, jadi terkumpul bisa buat beli sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita gak perlu ngambil uang dari yang sudah kita siapkan untuk kebutuhan sehari-hari kan, Mams? Langkah pertama membuat catatan keuangan, yang pertama pastinya membuat rencana dulu. Apa saja pemasukan kita, jumlah pemasukan kita berapa, lalu pengeluaran juga, pengeluaran kita apa saja, dan jumlahnya berapa. Dari situ kita bisa lihat setiap bulannya lebih besar pendapatan kita atau justru lebih besar pengeluaran kita. Kadang yang merusak rencana keuangan kita itu adalah pengeluaran tak terduga. Kita sudah matang-matang merencanakan apa saja pengeluaran kita bulan ini, tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak kita rencanakan, jadi membengkak pengeluaran kita di pengeluaran tak terduga. Tapi harus kita yakini ya Mams, setiap pengeluaran-pengeluaran yang membengkak, ada saja rezekinya yang datang. Lihat yuk Mams, rencana keuanganku bulan ini apa saja. Yang pastinya aku awali dengan mencatat pemasukanku. Kebetulan aku dan suami sama-sama dapatnya di awal bulan. Lalu, jika bulan yang kemarin ada sisa, aku masukkan juga ke bagian pemasukan.
Hal pertama yang harus aku lakukan setelah aku mendapatkan pemasukanku adalah menabung. Anggap saja tabungan ini adalah hutang kita pada diri kita sendiri. Jadi menabung adalah kewajiban kita setiap bulannya. Bukan masalah banyak atau sedikitnya jumlah uang yang bisa kita tabung, tapi masalahnya adalah komitmen yang harus kita pegang untuk selalu rutin menabung. Walaupun jumlah yang bisa kita tabung hanya sedikit, tapi yang namanya sedikit demi sedikit bisa menjadi banyak. Berikutnya adalah pengeluaran pasti. Pengeluaran pasti ini misalnya seperti wifi, TV, iuran-iuran, itu setiap bulan jumlahnya pasti. Lalu pengeluaran tidak pasti, misalnya untuk kebutuhan kita belanja masak setiap hari, atau untuk kebutuhan anak-anak. Yang jelas, pengeluaran yang jumlahnya belum tentu, tapi bisa kita perkirakan. Selanjutnya, belanja bulanan. Belanja bulanan biasanya tentang keperluan dapur, seperti gula, minyak, atau yang lainnya, dan juga alat mandi, seperti sabun, pasta gigi, atau bahkan sabun cuci. Nah, ini dia pengeluaran tak terduga. Ini khusus ya, Mams. Aku biasanya punya budget atau punya batas harus aku sisihkan berapa untuk uang tak terduga. Setelah kita jumlah pemasukannya berapa dan semua pengeluaran berapa, kita tahu sisa untuk bulan depan kira-kira kita punya berapa. Ini hanya rencana ya, Mams. Kurang lebihnya bisa sama atau bisa juga meleset. Jadi anggap saja uang sisa yang kita sisakan itu untuk uang jaga-jaga. Setelah kita membuat rencana, saatnya kita membuat catatan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan setiap harinya. Jika Mams tidak sempat atau menurut Mams lebih repot harus nulis setiap hari pengeluaran demi pengeluaran di buku seperti ini, Mams bisa gunakan aplikasi keuangan di HP. Sudah banyak sekali pilihannya. Aku pun bulan kemarin juga sempat menulis di HP karena kurangnya waktu untuk nulis di buku. Tapi
rencana keuangan harus tetap direncanakan ya Mams. Atau kalau tidak pakai aplikasi keuangan juga bisa Mams. Mams tinggal ketik di memo atau catatan di HP setiap Mams beli sesuatu dan ketik apa yang Mams beli, berapa harganya, itu lebih efisien dan lebih praktis. Catatan pengeluaran ini aku membuat kolom ada 4 bagian, yaitu tanggal, keterangan, jumlah atau harga, dan saldo. Yang dimaksud saldo di sini adalah jumlah rencana keuangan kemarin yang telah kita buat dikurangi dengan harga barang yang baru saja kita beli. Ini aku beri warna kuning untuk pengeluaran tidak pasti, misalnya untuk belanja sehari-hari atau kebutuhan anak. Begitupun dengan pengeluaran yang lain, tinggal kita beri warna yang sama. Nah, ini binder yang aku pergunakan untuk membagi-bagi kebutuhan masing-masing. Uang tinggal dimasukkan sesuai dengan rencana keuangan yang sudah kita rencanakan tadi. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jika kita sewaktu-waktu membutuhkan, kita tinggal ngambil di bagian yang kita butuhkan, sisanya kita kembalikan ke tempat semula. Untuk uang belanja makan sehari-hari dan uang jajan kakak, aku pakai dompet pintar seperti ini. Sudah ada tanggalnya, tanggal 1, 2, 3 hingga tanggal 30, 31. Kita tinggal masukkan uangnya ke setiap saku. Kita ambil setiap harinya untuk belanja. Kalau ada sisa kita kembalikan ke tempat semula. Akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Semoga videonya menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya.